Shalom, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kita terlebih dahulu mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa karena kasih-Mu menyertai kami di pagi yang indah ini. Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami. Untuk itu, terima kasih ya Allah Bapa. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan kita pada hari ini, hari Kamis tanggal 26 September 2024, yaitu dari Imamat 19 ayat ke-18. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dendam adalah perasaan negatif yang muncul ketika seseorang merasa disakiti, dikecewakan atau dianiaya dan ingin membalasnya. Dan mendendam adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Orang yang mendendam pasti memiliki hati yang tidak bersih. Biasanya pikirannya akan dipenuhi dengan rencana-rencana jahat. Semakin kita mendendam, semakin kita dibawa kepada tindakan jahat lainnya. Alkitab menegaskan bahwa jika kita tidak mau mengampuni orang lain, maka Bapa di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Artinya, dendam hanya akan menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, apakah yang menjadi kewajiban kita sebagai orang Kristen? Firman ini menyatakan bahwa kita diwajibkan untuk menanggalkan semua kedengkian dan mengenakan kasih persaudaraan. Orang yang menganggap sesamanya sebagai saudara pasti tidak pernah memiliki niat jahat terhadap siapapun, apalagi menaruh dendam. Seandainya saudara kita mendatangkan kerugian kepada kita, maka sikap kita idealnya adalah tidak berbuat yang sama kepadanya, sebagai bukti bahwa kita tidak menuntut balas. Janganlah kita pada setiap kesempatan mencela dia, sebab itu disebut menaruh dendam. Sebaliknya, kita harus memaafkan dan melupakannya. Sebab demikian jugalah kita diampuni Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, apa yang menjadi renungan bagi kita saat ini? Yang pertama, kita harus dapat mengampuni mereka yang melukai hati kita. Hal itu tentu tidak semudah yang kita ucapkan dan tidak segampang yang kita sampaikan. Namun demikian, Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bagi kita untuk mengampuni mereka yang menyakiti hati kita. Hal inilah yang harus kita lakukan, karena pada kenyataannya kecenderungan untuk membalas dendam selalu ada di hati kita. Sadar pada sulitnya mengampuni inilah, maka Petrus bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Matius 18 ayat 21. Namun Yesus menjawab mengejutkan Petrus dan semua orang yang mendengarkannya. Karena Yesus menjawabnya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Matius 18 ayat 22.
Itu berarti kita harus memberikan pengampunan kepada mereka yang bersalah kepada kita sampai kapanpun. Yang kedua, mari kita perlakukan sesama kita seperti kita ingin mereka memperlakukan kita. Buanglah dendam dan niat membalas kejahatan. Dengan demikian, kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Kami telah disapa oleh firman Tuhan bahwa kami harus membuang dendam dalam hati kami. Karena itu akan menjadi penghalang hubungan kami denganmu ya Tuhan Allah. Untuk itu biarlah kami saling mengasihi. Kasihilah sesamamu manusia. Inilah Tuhan supaya kami dapat melakukannya. Untuk itu biarlah Roh Kudus menguatkan kami selalu membuat mengasihi sesamanya. Bapa yang baik, kami akan melakukan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati usaha kami, pekerjaan kami, dan keluarga kamu. Kepadamu kami berserah, kepadamu kami memohon. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus menyertai kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.